Selamat datang kembali di Telaah Mendalam kita. Hari ini kita fokus ke hukum ke-24 dari The 48 Laws of Power. Judulnya, Mainkan Peran Punggawa Istana yang Sempurna. Punggawa istana. Kedengerannya klasik ya? Betul, tapi misinya relevan banget. Kita mau gali gimana sih caranya orang yang bergerak di lingkaran kekuasaan, si punggawa ini, bisa sukses. Bukan cuma kerja keras, tapi juga pakai kelihayan politik, pakai keanggunan. Dan ini bukan cuma soal istana zaman dulu kan? Jelas bukan. Ini bisa di kantor, komunitas, ya di mana aja ada dinamika pengaruh lah. Oke, siap kita bedah. Siap, mari kita mulai. Oke. Jadi inti hukum 24 ini kan soal gimana seorang punggawa bisa unggul di dunia yang isinya ya kekuasaan dan kelihayan politik. Kuncinya, katanya, indirection. Seni bertindak tidak langsung. Nah, itu dia, indirection. Tapi kenapa ya? Kenapa nggak langsung aja gitu? Lebih jelas kan? Justru itu, yang menarik tuh kenapa indirection ini penting banget. Di arena kekuasaan, ya, pendekatan yang terlalu langsung, terlalu frontal, itu sering dianggap, kasar. Atau malah mengancam. Atau naif malah? Jadi bisa bikin orang lain defensif gitu ya. Persis. Bisa memancing perlawanan, permusuhan, baik dari atasan atau teman sejawat. Makanya keluasan, kemampuan baca situasi, itu jadi ya krusial banget. Ingat Kautilya nggak? Filsuf India kuno itu. Dia bilang, jangan terlalu lurus. Aha, iya. Yang soal pohon itu kan? Betul. Pohon yang lurus ditebang, yang bengkok dibiarkan berdiri. Ini bukan soal jadi licik atau menipu ya, tapi lebih ke kecerdasan sosial. Paham kalau manuver halus itu seringkali lebih efektif, lebih aman daripada konfrontasi di dalam hierarki. Masuk akal. Point indirection itu kayaknya jadi benang merahnya ya. Dan kalau kita lihat lagi, ini kan ada perilaku-perilaku spesifiknya gitu ya. Iya, ada beberapa taktik kunci. Contohnya, memuji atasan. Tapi halus gitu ya, bukan yang menjilat terang-terangan. Terus ada ide soal menyesuaikan diri, agak mengalah ke atasan, tapi bukan pasrah buta ya. Bukan. Itu strategis. Mengalah untuk menang mungkin istilahnya. Terus juga penting banget buat nggak pamer kehebatan sendiri. Ini nyambung ke hukum 1 kan ya. Jangan sampai kelihatan lebih hebat dari atasan, itu bahaya. Tepat sekali. Dan banyak yang nyambung ke hukum lain juga. Misalnya, soal bertindak dengan anggun dan efisien. Itu kan sejalan sama hukum 30, yang bilang buat pencapaian terlihat mudah. Kayak nggak pakai usaha. Oh ya, biar kelihatan kompeten tapi nggak mengancam ya. Betul, menambah aura tapi tetap aman. Terus, pengendalian emosi. Ini sih dasar ya, di banyak hukum kekuasaan lain juga ditekankan. Sama kemampuan adaptasi, ikut arus sekitar. Kayak di hukum 38, pikir bebas, tapi perilaku ikut orang lain, biar nggak aneh sendiri. Nah, tapi ini bagian yang menurut saya sangat menarik sekaligus susah. Gimana caranya melakukan semua itu, tapi kelihatannya alami, nggak kayak dibuat-buat atau manipulatif. Itu dia tantangannya. Hukum ini kan menuntut manuvernya itu kelihatan natural gitu, seolah ya memang begitu orangnya. Ini paling susah mungkin ya. Sangat susah. Dan di situ juga letak jebakannya. Sumber ini kan juga ngingetin soal bahaya ya. Ada paradoks di sini. Disuruh jadi sempurna, tapi hukum 46 malah bilang jangan pernah tampak terlalu sempurna. Wah, kontradiktif dong. Kelihatannya begitu. Tapi intinya, kalau terlalu menonjol, terlalu sempurna, itu malah memicu iri hati, bisa diserang. Ada contoh Kardinal de Retz itu kan, dia sengaja merendah setelah dapat promosi. Buat apa? Ya buat meredam cemburu orang lain. Jadi kayak jalan di atas tali ya. Persis, kaku jatuh, terlalu lentur ya jatuh juga. Harus seimbang, itu seninya. Selain itu, ada resiko lain juga kan, yang diangkat di sumber. Kayak bahaya isolasi. Ini nyambung ke hukum 18 ya. Soal pentingnya jaringan, jangan bangun benteng sendiri. Betul sekali, punggawa yang sendirian itu rapuh, nggak punya support system. Satu lagi, resiko fatal. Kalau cuma bergantung sama satu pelindung. Satu backer aja. Hukum 23 kan bilang konsentrasikan kekuatan. Tapi kalau nasib digantungin ke satu orang aja, itu riskan banget. Contohnya siapa tuh? Yang klasik ya, Cesare Borgia. Kekuasaannya kan luar biasa selama ayahnya, Paus Alexander ke-6, masih hidup. Begitu ayahnya meninggal, wah langsung runtuh semua fondasi kekuasaannya.
Oh, oke. Jadi punggawa yang cerdas itu bangun basis dukungan yang lebih luas ya? Nggak cuma satu. Idealnya begitu. Oke. Jadi kalau kita tarik nih kesimpulannya buat Anda yang lagi dengerin. Apa sih artinya semua ini buat zaman sekarang? Prinsip-prinsip ini. Kecerdasan sosial, baca dinamika kekuasaan, seni komunikasi nggak langsung, mengelola persepsi, ternyata masih relevan banget ya. Sangat. Ini bukan soal jadi penjilat atau gimana ya, tapi lebih ke navigasi sosial yang efektif di tempat kerja, di organisasi, bahkan mungkin di pergaulan biasa. Jadi intinya kemampuan kalibrasi sosial gitu ya. Terus-menerus. Kapan muji yang tulus, kapan kasih kritik tapi caranya ya konstruktif dan nggak langsung. Ini soal pemahaman mendalam tentang interaksi manusia aja sih dalam konteks kekuasaan dan pengaruh. Di lingkungan manapun Anda ada. Oke? Nah, sebagai penutup, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita ingat prinsip-prinsip punggawa ini, kira-kira nih, seberapa besar sih kesuksesan profesional atau sosial Anda sekarang ini bergantung bukan cuma pada apa yang Anda bisa lakukan, tapi juga pada seberapa lihai Anda memainkan peran di panggung sosial dan profesional modern. Pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan. Baiklah, terima kasih sudah menyimak telaah mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.